Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Coba dipelajari dulu dosen ini, kenapa dia menjadi killer? Apakah dia memang bermasalah? Kalau di Amerika, di Eropa, dosen-dosen itu direview, ditinjau ulang. Dia layak tidak berhadapan dengan manusia. Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, banyak laporan, maka dia disuruh berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, dipaksakan juga dua kemungkinan. Kalau tidak dia error, orang lain error. Nah, tapi kadang tidak selamanya salah dosen. Bisa jadi mahasiswa itu. Buktinya dengan mahasiswa yang lain dia tidak error. Dengan Ahmad dia marah. Dengan Junaidi dia marah. Dengan Abdul Somad dia marah. Tapi dengan Aisyah, dengan Fatimah, itu menunjukkan artinya. Tapi ada juga dosen laki-laki, dengan Aisyah dia marah, dengan Fatimah dia marah, dengan Anto dia baik. Oh, ini mengerikan. Ini kalau bahasa Jawanya something wrong. Nah, oleh sebab itu maka kita bicarakan bersama. Di sana ada Dewan Kehormatan, ada dekan, ada kajur, ada senat. Bicarakan. Kalau nggak berani ngomong langsung, buat laporan. Tapi jangan isu, jangan hoax. Betul-betul data dan fakta. Terjadi kekeliruan. Tapi insya Allah dosen-dosen kita baik-baik. Mereka jadi dosen itu kan karena lulus fit and proper test. Ustadz kok tahu? Saya melewati tes itu. Sampai macam-macam tes yang saya lalui. Surat kesehatan dari dokter, dia ragu saya sakit. Surat berkelakuan baik dari Kapoltabes Pekanbaru, saya urus semua. Disangkanya saya PKI. Jadi jangan kalian sangka jadi dosen itu tidak pakai tes. Oh, luar biasa tesnya. Mohon nasihat Ustadz untuk para aktivis kampus yang ketika azan masih tetap rapat. Mana yang lebih baik, menghentikan rapat kemudian sholat atau menunda sholat untuk menyelesaikan rapat? Saya lebih baik meninggalkan jabatan saya daripada meninggalkan panggilan yang lebih utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pidato Kapolda Sulawesi Selatan. Bintang di sini, pakai pistol, pidato dia. Lebih baik, ini panggilan yang paling utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemu langsung, luar biasa itu manusia. Manusia-manusia unik yang perlu dibudidayakan. Jarang-jarang orang seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, kita doakan. Allahumma katsir amsalahu. Jadikan orang seperti ini banyak di atas muka bumi ini, ya Allah. Jadi Pak Ustadz, ikutlah Pak Kapolda itu. Saya tak pernah pacaran, sama macam saya. Dan bingung untuk mencari calon istri, sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Pertama, limaliha, sukih. Kaya, duitnya banyak, wakeh tenan. Wali jamali, wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, beautiful, sweet. Tapi jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Saya dulu dipesan orang, nanti kalau kau nikah jangan cari hitam manis. Kenapa gitu? Habis manisnya tinggal hitamnya. Yang hitam manis jangan tersinggung. Bercanda. Walidiniha, karena agamanya. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main. Tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lekang, karena lupa pula. Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan.
yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif. Witing trisno jalaran suko kulino. Karena selalu dilihat lama-lama cantik. Laki-laki aja sering dilihat jadi cantik. Nauzubillah. LGBT. Oleh sebab itu kau cari. Dan selagi kuliah nggak usah mikirin itu dulu. Pokoknya kau kuliah aja. Nanti setelah kau berhasil ngantri mereka datang. Saya aja yang sudah punya anak, sudah nikah, banyak yang mau jadi yang kedua. Pede sekali Ustaz nih. Udah komen-komen di FB aja. Pokoknya kau berhasil, jangan pikirkan. Ustaz dulu waktu di Mesir ada pacaran. 4 tahun saya di Mesir, nggak pernah pacaran. Wallahi, demi Allah. Berani saya bersumpah. Emang nggak pernah. Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya. Ustaz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Enggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Hitung aja skala berapa itu. Habis semua digarap ketua-ketua persatuan. Kita nggak dapat. Pokoknya sedih lah. Nggak ada apa-apanya ketika cinta bertasbih. Tapi nanti setelah kau berhasil, insya Allah, di mana ada gula, di situ ada semut. Saya tidak tahu tata cara sholat, wudhu dan lain-lain. Wudhu dulu baru sholat. Mengikuti mazhab siapa? Saya hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua saya. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mazhabul am, mazhab man yuftih. Orang awam itu mazhabnya ngikut gurunya. Kalau ngikut saya, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ngikut Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena beliau bermazhab Syafi'i. Kalau ikut Muhammadiyah, Pak Ustadz, majelis tarjih. Muhammadiyah punya majelis namanya tarjih. Kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang mentarjihkan mazhab Maliki. Jadi ikut aja guru. Yang penting guru itu benar, yang layak digugu dan ditiru. Guru saya tuh Pak Ustadz, sholatnya perjam mata aja. Itu nggak ada. Itu mazhab apa itu? Hayya 'alas shalah. Pejam mata aja. Habis itu sudah. Wah, itu enggak benar. Carilah guru yang benar. Alaikum bisunnati, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya tidak tahu apa boleh ketika orang diberikan amanah, namun karena merasa belum kuat menerima amanah, jadilah seseorang itu menolaknya. Ada yang meminta amanah kepada Nabi. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Istamilni ya Rasulullah. Angkatlah aku jadi amil ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Innaka la dha'if. Engkau orangnya lemah. Sedangkan amanah ini kuat. Orang yang layak menerima amanah sifatnya dua. Sudah dibacakan oleh Pak Rektor. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Yang layak orang yang kuat dan amanah. Ada orangnya kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi tidak kuat. Yang lebih parah, sudahlah tidak kuat tak pula amanah. Letoy, loyo, lesu, pembohong, penipu. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anakku sekalian, sehat badannya, sehat fisiknya, olahraganya mantap, berenangnya rajin, puasa sunatnya oke, kalian orang-orang yang amanah, dan kalian pula orang yang kuat insyaAllah. Makanya olahraga terus. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami setiap sore Ahad tuh main futsal dari jam 3 sampai jam 8 malam. Terus asar sama maghrib nggak sholat. Ini nggak benar juga. Nah, jadi sesuaikanlah. Saya diberi jamaah busur panah. Ada di kamar saya gantung busur panah. Bagus tuh olahraga memanah. Kemudian silat. Ini di Jawa Timur kan banyak itu pesilat-pesilat tangguh.
Ustaz bisa silat? Silat lidah bisa. Bagus. Bagaimana batas pergaulan dengan teman kerja yang bukan mahram? Apa boleh jika kita sampai bergurau dengan teman kerja yang bukan mahram? Oh, masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan suami orang, 8 menit dengan suami sendiri. Makanya jangan heran terjadilah pelakor. Mengganggu laki orang. Ustadz ini perempuan aja yang salah. Oke, laki-laki juga ada yang salah. Siapa dia? Senior. Senang istri orang. Gara-gara apa? Gara-gara sekantor. Jadi kalau gitu kami yang sekantor dengan yang tidak mahram ini gimana Pak Ustadz? Boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Tulis nanti, print, tempel di dinding. Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan, harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, akhirnya, ayo kita makan siang bersama yuk, ayo. Setelah makan siang, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan berdua-duaan. 2, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, hidung biasa-biasa, dagu biasa-biasa. Yang ditonton sinetron Korea. Tentu keinginan luar biasa, akhirnya diikutlah artis Korea, dipakailah dempul 3 linci. Oh. Besok berangkat ke kantor, semua muji, padahal mau ngetawain aja. Putih ya sekarang. Iya, ini kan pakai jus bengkoang. Padahal bedak 3 inci. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah putih, tangan hitam. Saking mau buru-burunya, pakai. Sampai di kantor baru sadar pas di lift. Rupanya sebelah hijau, sebelah biru. Salah pasang. Jangan bersolek jahiliyah. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai karena kakinya dibeli gelang, kaki gemerincing, akhirnya batang kerincing. Kalau saya sedang ceramah lewat dia, nggak ada satupun yang melihat saya, semua ngelihat dia. 4, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja bersuara. Jangan sampai mendayu, walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan saya? Iya Pak, siapa? Iya, siapa? Mana kertasnya kawan? Sebentar ya Pak. Oh. Di HP pun jangan. Di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Airlangga Surabaya. Ya, kok ibu seram sekali? Ya, salah sambung. Matikan. Gitu. Yang lemah gemulai. Karena ada laki-laki, la takhda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara mendesah, dia langsung error. Error dia mendengar itu. Jangankan suara mendesah perempuan, suara mesin penjawab pun dia error. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk. Makanya suara-suara pramugari itu, ladies and gentlemen, apa ini? Coba tegas-tegas ya. Suara penyiar radio juga. FM 3. Ustadz, saya mau tanya, apakah di akhirat kalau kita masuk surga kita bisa mencium tangan Rasulullah SAW? Tidak hanya memandang wajahnya,
tapi juga memeluk Nabi, apakah bisa? Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi, dipeluk Nabi. Lalu kata Nabi, kamu meluk kenapa? Aku ni berkulit hitam ya Rasulullah. Aku budak hamba saya. Amalku tidak banyak. Aku tidak yakin nanti di surga bisa memeluk engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, kita ikuti sunnah Nabi, tak kita tinggalkan, maka kita insya Allah akan bersama dengan Nabi SAW. Apakah layak kami mencium Nabi padahal hidung kami lebih banyak mencium yang haram? Apakah kami layak melihat Nabi padahal mata kami lebih banyak menengok yang haram? Apakah kami layak mendengarkan kata-kata Nabi padahal telinga kami lebih banyak mendengar yang haram? Apakah lebih layak tangan kami ini bersalaman dengan Nabi? Hanya satu saja yang bisa kita mintakan, astaghfirullahalazim. Yang punya masa lalu banyak silap salah, taubat, nasuha, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang masuk neraka? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, mlebu nang surga. Siapa saja yang bersyahadat masuk surga. Wa in zana wa in sarat, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarat, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga? Iya, cuman masuknya kapan? Ada yang masuknya langsung direct, tapi ada yang transit. Makanya kita berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad masuk surga. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tidak layak, lil firdaus, masuk dalam surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku juga tak layak masuk. Aku tak bisa masuk surga, tapi aku pula tak kuat masuk neraka. Wala aqwa, aku tidak kuat. Ala naril jahim, masuk neraka. Lunubi mislu adadir rimali. Zunubi, dosa-dosaku, mislu adadir rimali, sebanyak buih di pantai. Banyak rimal, pasir di pantai. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Tapi aku yakin Engkau Maha Pemaaf segala silap dan dosa, ya Allah. Banyak itu. Renungkan itu, meneteskan air mata. Nanti malam salat.